I'm sorry. Di awal diceritakan tentang kondisi kota Shanghai pada masa itu, di mana pemerintahan lumpuh, hukum menghilang, polisi nggak berdaya, dan hanya membuat kondisi hukum rimba, di mana yang kuat dialah yang berkuasa. Hingga dari situasi itu terbentuklah kelompok-kelompok geng yang berusaha untuk menjadi yang terhebat dari kelompok geng lainnya. Dan di saat itu terlihat ketua geng dari geng buaya lagi mengobrak-abrik kantor polisi gara-gara mereka telah lancang menangkap istrinya. Sorry, we didn't know she was your wife. Just for spitting? Anyone else? Now you know. Tapi saat mereka berhasil menunjukkan taringnya pada polisi, betapa terkejutnya saat di jalan yang mendadak sepi itu, mereka melihat sekumpulan orang memakai seragam rapi dengan ciri khas topi hitam di kepalanya, yang ternyata mereka adalah kelompok geng kapak. Ternyata geng kapak saat ini menjadi yang terdepan dalam dunia persilatan dan selalu menumpas habis geng-geng lainnya yang masih eksis. Hingga akhirnya, kelompok geng buaya itu habis dibantai. Back inside. Don't bother with that, crocodile. They'd rather sign up with us. Geng kapak dipelopori oleh seorang perintis yang kita panggil aja dia Kak Tarmid, dan saat ini geng itu diketuai oleh kakak tertua yang bernama Kak Sum. Dengan gaya flamboyan khas gangster-gangster Asia, dia adalah seorang multitalenta, punya skill sadis tapi juga pandai menari. Scene berpindah ke sebuah perkampungan kumuh di mana di sana terdapat rumah susun yang ditempati oleh orang-orang miskin yang gak tertarik dengan dunia luar yang hingar-bingar. Rusun itu bernama Komplek Kandang Babi dengan kemajemukan penghuninya. Pemiliknya yang kita panggil aja dia Ibu Juragan adalah seorang yang egois, galak, nan cerewet. Gak ada hari tanpa menagih biaya sewa per penghuni yang emang hampir semuanya nunggak. Dan suaminya yang kita panggil aja dia Bapak Juragan adalah seorang pria hidung belang yang senang menggoda wanita. Water doesn't just fall from the clouds, you know. You catch up on your rent or I'll burn your store down. What's so delightful about it? I haven't a clue. Di rusun itu pula terdapat 3 orang yang sangat mencolok dari penghuni lainnya karena konon katanya mereka punya keahlian bela diri tersembunyi walaupun belum terbukti. Yang pertama adalah si Kuli Panggul yang punya jurus tendangan 12 penjuru. Yang kedua bernama Donat, si tukang roti yang punya jurus tongkat 8 penjuru. Dia adalah Peri, si tukang jahit dengan gelagat tulang lunak yang sering dikatain waria yang katanya punya jurus ahli tinju besi. I thought you were a decent girl. I just want to be friends. Oh, you see? Suatu hari datanglah 2 orang pria misterius masuk ke komplek rusun kandang babi itu. Mereka bernama Sing dan Bone. Terlihat saat itu mereka masuk ke tukang cukur yang culun dengan alibi untuk mencukur Bone yang berperan sebagai bos, dan ternyata berpura-pura sebagai ketua geng kampak yang terkenal itu. Have a seat. Makes him look way too slick.
Ternyata mereka datang ke sana hanya untuk memeras para penghuni di sana dengan berpura-pura menjadi anggota geng kapak yang sadis. Tapi sialnya, para penghuni di sana sama sekali nggak takut sama mereka, hingga tiba-tiba semua warga berkumpul karena kejadian itu. Singh mencoba menantang warga itu satu persatu, tapi ternyata You're welcome to take a step forward. Looks like I could use some sense knocked into your head. You want to try? No, I don't give lessons. semua warga di sana punya keunikan dan skill yang gak disangka-sangka, hingga kemudian datanglah ibu juragan yang galak itu untuk berusaha mengusir Singh, hingga akhirnya Off my ass! Hey, I'm with the Axe Gang. Ass gang my ass! My ass! A snake. saat Singh berpura-pura untuk memanggil bala bantuan, ternyata mercon yang dilemparnya itu gak sengaja mengenai kepala petinggi geng kapak yang asli. Kemudian akhirnya situasi menjadi kacau karena Singh berkelit bahwa pelakunya adalah salah satu warga komplek rusun kandang babi. Semua warga ketakutan, termasuk ibu juragan yang ngacir lompat ngumpet di tempat tidur, hingga akhirnya si tukang cukur culun itu berusaha menjadi pahlawan. Dan saat dia akan dibunuh oleh petinggi geng, secara tiba-tiba Just forget it. Are you trying to blackmail me as well? petinggi geng itu terkena serangan edun dan berakhir nyungsep dalam tong dengan hasil akhir patah tulang dan sekarat. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk mengirim sinyal bantuan dengan menembakkan kembang api, ciri khas geng kapak. Gak lama kemudian datanglah pasukan geng kapak dengan jumlah yang sangat banyak, dengan dipimpin langsung oleh ketua geng tersadis si Kakak Sung. Dia sangat gak terima saat melihat petinggi gengnya mati mengenaskan, kemudian dia mencari pelakunya. Okay, who did this? Tapi saat dia mengancam akan membakar seorang wanita dan anaknya dengan cara disiram bensin dengan sangat mengejutkan. Ternyata si kuli panggul itu menyelamatkan dan mengakui bahwa dialah pelakunya. Kemudian aksi baku hantam pun terjadi. It was me. Semua tercengang melihat aksi kuli panggul yang gak disangka-sangka itu. Ternyata dia ahli bela diri. Dengan jurus andalan tendangan 12 penjurunya, dia berusaha melawan pasukan geng kapak itu sendirian. Hingga dari situasi itu, Donat si tukang roti dan Peri si tukang jahit merasa terpanggil jiwanya untuk mengeluarkan skill terpendamnya selama ini demi untuk membantu rekannya. Donat si tukang roti menggunakan jurus andalannya, tongkat 8 penjuru. Dan yang paling mengejutkan, di balik karakter lemah gemulai Peri si tukang jahit itu, ternyata terdapat tubuh yang kokoh bagaikan otot kawat tulang besi. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil meluluhlantahkan pasukan geng kapak. Mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri dengan sangat memalukan. Tapi selepas kejadian itu pula, ibu juragan malah memarahi mereka bertiga sampai akan mengusirnya. Walaupun semua penghuni rusun menganggap mereka sebagai pahlawan. Like a little massage? Thank you for saving us. Di tempat lain di markas geng kapak, kejadian yang memalukan itu sangat membuat sang ketua Sung geram. Hingga akhirnya dia membawa Singh juga Bone yang dianggap menjadi penyebab keributan yang mengakibatkan petinggi geng meninggal. Hingga saat mereka berniat untuk membunuhnya, tanpa diduga Singh berhasil melepaskan ikatan kunci rantai besi itu. Hal itu membuat penasihat ketua sekaligus bendahara geng yang kita panggil aja dia Chun-Li, dia sangat kagum akan keahlian Singh hingga menyuruhnya untuk meloloskan Bone yang saat itu juga akan dilempar kampak. Tapi kemudian Singh betul-betul bisa membuka kunci gembok itu dengan sekejap. Dari keahliannya itu, ketua Sung kagum, dan saat itu pula Singh memohon untuk diterima menjadi anggota geng kapak demi cita-citanya selama ini agar bisa menjadi orang jahat. Tapi ketua Sung memberikan satu syarat, yaitu harus membunuh orang terlebih dahulu.
Dari sana Sing sangat bersemangat karena membunuh orang sepertinya akan menjadi hal yang mudah baginya. Walaupun dia terus dilanda kesulitan saat berusaha menjadi orang yang jahat, karena mungkin emang gak ada basic. A little will and determination is all it takes to get yours. We'll have all the women and money we want. This is our big chance. But you have to grab the opportunity. Ternyata Sing ingin menjadi orang yang jahat itu bukan tanpa alasan. Saat itu dia menceritakan masa kecilnya kepada Bone sahabatnya, bahwa dulu dia pernah berniat untuk menjadi pembela kebenaran, terlebih saat dia bertemu dengan seorang gelandangan yang saat itu menawarkan buku jurus tapak Buddha. Dengan harga 100 sen, Sing dulu membelinya dengan uang tabungannya yang dia anggarkan untuk biaya sekolah nanti. Walaupun faktanya saat dia berusaha membantu seorang anak wanita bisu yang diganggu sekelompok anak pria, jurus-jurus dari buku itu yang dia pelajari nggak berguna sama sekali. Do-it-yourself kung fu. Dari sanalah dia berpikir orang yang baik akan selalu kalah, dan saat itulah dia berambisi untuk menjadi orang yang jahat. Kemudian Sing teringat akan ibu juragan pemilik rusun yang galak itu dan berniat untuk membunuhnya. Keesokan harinya di rusun kandang babi terlihat lagi terjadi kericuhan antara para penghuni dengan ibu juragan yang masih mempermasalahkan soal ketiga ahli bela diri itu yang dianggap merugikan karena kerusakan yang telah terjadi. Tapi saat percekcokan dengan Jen wanita cantik nan seksi Amburahoy itu, situasi semakin genting dan tiba-tiba ibu juragan juga ternyata memiliki jurus yang selama ini terpendam yang dinamakan jurus auman singa. Dan saat itu pula Sing akan membunuhnya dengan menggunakan pisau. Tapi kemudian Watch this. setelah itu Sing menyuruh Bone mengambil alih posisi untuk membunuh ibu juragan. Let's have a look. I'm sorry. Akhirnya ibu juragan mengetahui niat mereka, tapi untuk kesekian kalinya Sing mengalami keapesan yang hakiki. Saat Bone melempar kandang ular itu, tiba-tiba semua ularnya terlepas dan tepat jatuh di badan Sing. What the hell? One little whistle and they will freeze. Tanpa pikir panjang, ibu juragan langsung mengejar mereka, dan saat mereka berpencar, ternyata ibu juragan lebih memilih untuk mengejar Sing yang kondisinya telah babak belur hingga akhirnya aksi kejar-kejaran yang epik itu pun terjadi. Sing dan Bone pun selamat, walaupun Sing harus berusaha mengobati dirinya sendiri dengan cara yang di luar nalar. Di dalam kubas topan itu, Sing seperti mendapat kekuatan misterius untuk mengobati luka tusukan pisau dan gigitan ular yang bikin bibirnya jadi nggak beraturan. Walaupun sebetulnya dia nggak tahu kenapa bisa cepat sembuh. Waiting for you? Aren't you hurt? I'm fine. Hingga selanjutnya Sing dan Bone yang udah terlihat frustasi karena gak kunjung bisa menjadi orang jahat yang terkenal. Mereka kembali untuk menjalankan aksinya saat melihat wanita cantik pedagang es krim. Kemudian mereka pun langsung menghampirinya untuk meminta es krim dan gak mau bayar. Mereka berdua lantas kabur sambil mengolok-olok wanita yang terlihat sedih banget itu. Karena mungkin dagangannya yang selama ini jadi sumber pendapatannya untuk makan dicuri oleh kedua orang yang kemplu banget. Di tempat lain di markas geng kapak terlihat dua orang misterius yang sengaja diundang oleh ketua Sum. Ternyata mereka adalah pembunuh bayaran sekaligus ahli kungfu dengan jurus andalan kecapi saktinya. Mereka diminta ketua Sum yang masih dendam untuk membunuh ketiga ahli kungfu penghuni rusun kandang babi itu. Those tunes will take hold of your soul, What more can we ask? and then slowly break your heart. We are nothing more than a pair of street musicians. Oh, that's like poetry. Don't you agree? Keesokan harinya saat ketiga ahli kungfu itu akhirnya diusir dan sebagai tanda perpisahan, mereka melakukan pertarungan terakhir demi untuk menguji kemampuan mereka.
No, thank you. I still have lots of packing to take care of. A fist of iron strong and subtle at once. A great fist technique. 12 kicks of the Tam school. A superb attacking defense. The Wulang staff, a many-sided technique of mystical powers. Hingga pada malam hari saat mereka mulai akan pergi tanpa diduga kedua pembunuh bayaran itu udah standby di sana. Dan saat itu menyerang si kuli bangunan hingga akhirnya tewas akibat serangan Edun dari jurus alunan musik kecapinya. Target mereka selanjutnya adalah peri si penjahit. Salah satu pembunuh bayaran itu mendatangi tokonya dan kemudian menyerangnya. Hingga terpaksa peri si gemulai itu kembali menunjukkan keperkasaannya. Sorry, but I am just closing up. Tapi peri sangat merasa kewalahan saat harus menghadapi jurus yang sangat mematikan dari petikan senar kecapi itu. Seperti menggunakan sihir, tiap denting suara kecapi itu menimbulkan serangan dahsyat bagaikan sebatan pedang. Semua penghuni rusun bersembunyi karena ketakutan, dan Ibu Juragan selalu berusaha menghentikan mereka karena berisik. Sementara itu di tempat lain Ketua Sum dan penasehatnya Chun-Li memantau mereka dari kejauhan. Hingga saat nyawa peri di ujung tanduk, tiba-tiba muncul Donat si tukang kue menyelamatkan nyawanya. Dengan menggunakan tongkat sekaligus tombaknya, dia berusaha untuk mengimbangi jurus kecapi mematikan itu. Hingga akhirnya peri mengorbankan tubuhnya dijadikan tameng untuk Donat, hingga Ibu Juragan yang udah ngerasa geram mengeluarkan jurus auman singanya yang fenomenal dan disangka mitos. Dan saat para pembunuh bayaran itu akan menyerangnya, tiba-tiba si Bapak Juragan turun tangan dan akhirnya terpaksa mengeluarkan jurus terpendamnya juga. Ternyata dia punya jurus si tubuh lentur bagaikan karet, dan akhirnya kerjasama epik antara suami istri juragan rusun itu berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran suruhan ketua geng kapak. Dan kemudian Ketua Sum dan Chun-Li saat itu sangat ketakutan karena jurus-jurus Edun juragan rusun yang mereka saksikan. Hingga di sepanjang jalan badan mereka gemeteran saking takutnya dan saking parnonya, sampai-sampai kejadian konyol pun terjadi. Hahaha. Keesokan harinya Sing dan Bone yang kali ini udah betul-betul frustasi dan berniat nekat untuk jadi orang jahat yang keji. Bisikan setan seketika muncul saat Sing melihat wanita pedagang es krim itu, dan tanpa pikir panjang Sing langsung berniat untuk merampoknya. Tapi Sing gak kuasa menahan haru saat mengetahui ternyata wanita itu adalah gadis bisu yang dulu pernah dia selamatkan. Hatinya teriris saat melihat dia memohon padanya dengan bahasa isyarat tubuhnya, terlebih saat dia akan memberikan sebuah permen lollipop yang ternyata selama ini masih dia simpan. Sejak saat itu Sing mengusir Bone sahabatnya dan memberikan semua uang hasil rampokan itu padanya. Dengan perasaan yang masih campur aduk, seketika itu dia dijemput paksa oleh beberapa anggota geng kapak dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Sing dibawa ke markas geng kapak yang merupakan sebuah bar dan arena perjudian. Dia langsung diterima menjadi anggota geng dan diperintahkan oleh Kakak Sum untuk menjalankan sebuah misi, yaitu membebaskan seorang master kungfu nomor 1 di Shanghai yang saat ini mendekam di penjara rumah sakit jiwa. Usut punya usut karena sang master kungfu itu ngerasa udah gak menemukan tanding yang seimbang. Dia lebih memilih untuk tinggal di penjara rumah sakit jiwa.
Edas. Dan tanpa nunggu waktu, Sing langsung menyetujuinya karena dia punya keahlian membobol kunci apapun. Sementara itu di rusun kandang babi, ibu dan bapak juragan terpaksa membuka kedoknya yang ternyata mereka adalah seorang master kungfu. Saat itu pula Peri dan Donat meninggal. Kemudian semua penghuni diminta untuk meninggalkan tempat itu. Sing yang dimanfaatkan geng kapak akhirnya berhasil menyelinap masuk ke penjara rumah sakit jiwa. Sing terus berusaha mencari tempat targetnya, yang ternyata berada di kamar paling ujung dari yang paling ujung. Ya pokoknya paling ujung banget. Dan setelah berhasil membuka pintu besi itu, Sing langsung membawa targetnya ke markas geng kapak. Semua terkejut saat melihat Master Kungfu nomor 1 yang diketahui bernama Beast ternyata terlihat gak meyakinkan. Sosoknya yang tua bangka dengan rambut yang irit bat di kepalanya, semua gak percaya kalau dia adalah seorang Master Kungfu nomor 1. Kemudian Kakasu menyuruh Sing untuk mengujinya karena dia menyangka Sing udah salah orang. Dengan gagah beraninya Sing langsung menantang Beast untuk menunjukkan keahliannya. Walaupun tiba-tiba para anggota geng kapak mulai mengintimidasinya, dan saat salah satu dari mereka menodongkan pistol, dengan santainya Beast merebut pistol itu dan menembakkan ke kepalanya sendiri. Tapi dengan ajaibnya, dia bisa menangkap peluru itu. Dari sana semua anggota geng kapak tunduk dan percaya niat mereka untuk membunuh ibu dan bapak juragan rusun itu kini bisa terlaksana berkat bantuan Beast. Kemudian berkat naluri Master Kungfu alaminya, Beast langsung bisa mendeteksi keberadaan Master Kungfu lainnya yang ada di sana. Ternyata di sana udah terdapat ibu dan bapak juragan rusun yang saat itu berniat membuat perhitungan dengan ketua geng kapak atas semua kerugian yang telah dia lakukan di rusunnya. Tapi saat itu, Beast membela geng kapak dan berniat untuk beradu ilmu dengan mereka. Pertarungan pun gak bisa dihindarkan. Aksi-aksi edun dari para master kungfu tingkat tinggi itu membuat semua orang tercengang dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Hingga ibu dan bapak juragan rusun terlihat sangat kewalahan melawan Beast yang tahan banting itu. Jurus andalan auman singa milik ibu juragan ternyata gak membuat Beast mendapatkan damage yang berarti. Bapak juragan juga terlihat babak belur karena jurus lentur tubuh karetnya saat itu gak berguna sama sekali. Hingga saat mereka dalam kondisi terdesak, akhirnya ibu juragan berniat melakukan jurus auman singa dengan menggunakan corong lonceng Buddha yang sengaja dia bawa sebelumnya. Dan tiba-tiba Beast tunduk dan mengalami damage yang cukup serius hingga membuatnya pasrah. Tapi saat dia memohon ampun dan hendak menyerah, tiba-tiba dengan liciknya, Beast melakukan serangan pamungkas menggunakan alat tusuk andalannya. Mereka bertiga akhirnya berada di posisi stuck karena saling mengunci. Dari sana pula ketua geng menyuruh siapapun untuk melumpuhkan ibu dan bapak juragan dengan cara memukulnya. Hingga saat Sing terpaksa melakukan itu, tanpa diduga Sing malah menyerang ketua geng yang selalu marah-marah seenaknya. Hit him on the head. Okay. Now's your chance. You are totally confusing. Oh. What was that? Dari sana Sing dengan naluri alaminya dan Watados alias wajah tanpa dosanya ternyata malah menyerang Beast. Hingga tiba-tiba Beast mengamuk dan membantai Sing habis-habisan. Careful with that. Why did you hit me? Walaupun akhirnya Sing berhasil diselamatkan oleh ibu dan bapak juragan dengan membawanya kabur. Beast saat itu murka karena gak berhasil membunuh musuhnya, hingga emosinya itu dia luapkan kepada kakak Sum si ketua geng dan akhirnya dia terbunuh dan mati konyol. Where are they? They're gone! I cannot be defeated. Not in... You let them get away! Di tempat lain, Sing yang dalam keadaan sekarat berusaha diselamatkan oleh ibu dan bapak juragan. Sing sempat menuliskan permintaan terakhirnya dengan menggambar permen lollipop menggunakan darahnya, walau mereka gak ngerti apa maksudnya. Dan kemudian Sing diobati menggunakan metode pengobatan Cina.
Mereka sangat terheran karena Sing bisa bertahan hidup walau dengan keadaan tubuh yang hancur. Dan saat itu mereka tersadar bahwa Sing adalah satu-satunya orang yang punya aliran chi alami dalam tubuhnya yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara cepat. Unless, of course. Berkat serangan dan pukulan Beast tadi pula, aura chi alami dari Sing menjadi terbuka. Dan dia ternyata adalah titisan master kungfu paling atas di antara semua master. Keesokan harinya Beast langsung mendatangi rusun kandang babi yang udah kosong dan mencari musuhnya. Sementara ibu dan bapak juragan terpaksa harus rehat karena luka dalamnya dan dirawat oleh Sing yang saat ini udah kembali fit. Dan saat Beast beserta anggota geng kapak mengepung rusun itu, secara mengejutkan Sing muncul untuk menantangnya. I wonder what he'll be up to next. Pertarungan pun terjadi, Sing melawan anggota geng kapak yang menyerangnya secara keroyokan. Hingga akhirnya tiba saatnya pertarungan antara kedua master kungfu itu pun akhirnya terjadi. Sing yang saat ini udah mendapat ilmu kungfu alami dalam tubuhnya terus berusaha mengimbangi perlawanan Beast yang mengeluarkan semua kemampuannya dengan all out. Meskipun kadang Sing merasa kewalahan melawan Beast yang berkarakter kuat dan tahan banting. More likely a great kung fu fighter. Hingga saat Beast udah ngerasa terdesak, akhirnya dia mengeluarkan jurus kodok alias katak dari perguruan Quan Lun. Dan saat itu pula Sing mengalami serangan edun hingga membuatnya kewalahan. Hingga saat Beast dengan jurus kataknya berhasil menyundul Sing ke angkasa, saat itu pula Sing mengeluarkan jurus andalannya yaitu tapak Buddha, sesuai ilmu yang dia pelajari di buku kungfu saat dia kecil. Dan tiba-tiba The long lost art we all thought was forever gone. Seketika itu Beast langsung menyerah karena nggak percaya jurus itu masih ada. Tapi seperti biasa, dia yang licik akan menusuk Sing dengan tusuk konde andalannya. Tapi yang terjadi, Sing kembali mengeluarkan jurus tapak Buddha walaupun dia sengaja nggak mengarahkannya tepat kepada Beast. Saat itu Beast percaya bahwa Sing betul-betul menguasai ilmu tapak Buddha. Dan dengan santainya Sing menawarkan diri untuk mengajarinya. Kemudian Beast langsung sujud meminta ampun dan menganggap Sing sebagai gurunya. Do you want to learn? I will teach you. Master. Kedamaian tercipta setelah Sing berhasil menghentikan dominasi gangster di kota Shanghai. Dari sana pula dia dan Bonnie membuka toko permen lollipop dan membuat wanita bisu yang diketahui bernama Fong datang ke sana. Akhirnya mereka hidup bersama dengan damai. Kemudian terlihat seorang anak kecil ingusan yang saat itu ditawari buku jurus kungfu tapak Buddha oleh seorang pengemis, yang mengingatkan kita pada flashback Sing saat dia masih kecil dulu. Matematika bikin kepala pusing, 7 galaksi bikin galau asli. Waktu ulangan otak jadi sariawan. Gua tidur di kelas, ada panggilan maju ke depan. Gua bisa jawab itu soal latihan. PR 100, latihan 100. Gue sampai putus, cinta gua pupus, gua putus asa. Gak punya pulus untuk ngedate konsep tulus, dipakai buat